Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 pelajaran 7. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi pada hari ini yaitu beriman kepada malaikat Allah. Bagian B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Malaikat yang wajib kita kenal ada 10. Mari kita pelajari nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril yang utama menyampaikan wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu merupakan kalam ilahi yang keaslian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam ilahi termaktub pada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua kitab inilah memuat kalam ilahi yang dijadikan pedoman bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat yang bertugas mengatur rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama makhluk yang hidup di muka bumi. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat dengan 2 kali tiupan. Yang pertama untuk menghancurkan dunia beserta isinya, dan yang kedua untuk membangkitkan manusia. 4. Malaikat Israil. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang kekal termasuk manusia. Akan tetapi mengenai waktu dan tempat kematian, itulah yang menjadi rahasia. Hanya Allah yang mengetahui. Kelima, malaikat Munkar. Malaikat yang bertugas bertanya di alam kubur. Setelah manusia meninggal, di dalam kubur manusia akan ditanya tentang amal perbuatannya. Yang keenam, malaikat Nakir. Malaikat yang bertugas bersamaan dengan malaikat Munkar. Tugasnya bertanya di dalam kubur tentang semua amal kebaikan dan keburukan, serta memberikan balasan langsung dari amal baik maupun yang buruk. Ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia. Dimanapun kita berada, malaikat selalu menemani dan mencatat apa yang kita kerjakan. Malaikat Atid. Malaikat yang bertugas mencatat amal buruk. Malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua keburukan amal yang dikerjakan selama hidup di dunia. 9. Malaikat Malik. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka dengan perangai garang dan bengis, menyiksa makhluk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan manusia yang mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga surga dan melayani seluruh penghuninya, memiliki perangai yang baik dan sikap yang ramah dan lembut. C. Menerima keberadaan malaikat Allah dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepadanya. Cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Yakinlah diri kita bahwa setiap saat takut dan ingat kepada Allah dan malaikat yang akan mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberikan balasannya. 2. Berbanyak mengingat kematian dan adanya hari pembalasan. 3. Termotivasikan diri selalu mengerjakan perbuatan baik, karena pelakunya didoakan oleh malaikat, seperti menuntut ilmu, bersilaturahmi, tidur dalam keadaan suci, dan salat pada barisan yang paling depan. Cermin keimanan kepada malaikat. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Tekun belajar, tidak malas, pantang menyerah. 3. Menjaga sikap dan tingkah laku, karena selalu diawasi oleh malaikat. Senang berinfak. Nabi bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Gemar dan berupaya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.